إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azakumullah, ada yang lebih penting, ada yang lebih besar dari sekedar memboikot produk-produk Yahudi. Itu bagus. Barangkali hari ini mereka sedang merasakan bagaimana boikotnya kaum muslimin terhadap produk mereka. Tapi ada yang lebih besar lagi. Memboikot apanya? Memboikot kelakuan mereka, ajaran mereka. Bahkan ini inti ajaran Islam. Apa? Jangan sekali-kali mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Dan itu doa kita, permohonan kita kepada Allah setiap hari, minimal 17 kali dalam sehari semalam. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalan yang lurus, jalannya Rasul dan para sahabat, bukan jalannya orang-orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang Nasrani. Ketika kita makan riba, bermuamalah riba, kita sedang apa? Kita sedang mengikuti kelakuan Yahudi. Yahudi dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam makan riba, kasabnya riba. Antum kira siapa wanita yang mengundang makan Nabi, memberikan jamuan daging dan mengandung racun? Nabi diracuni, beberapa sahabat meninggal, Nabi diselamatkan oleh Allah. Wanita ini siapa? Rentenir. Sudah biasa. Orang-orang Yahudi itu rentenir, sudah biasa. Maka hari ini, entah mungkin 100 tahun yang lalu kira-kira, mereka mendirikan bank ribawi pertama kali di muka bumi. Diapakan oleh kaum muslimin? Diikuti oleh kaum muslimin. Ketika kaum muslimin antipati terhadap riba, meninggalkan riba, gigit jari mereka. Gigit jari mereka. Riba itu cara mereka. Kita boikot. Bismillah. Jangan sekali-kali bermuamalah riba. Ada sekian puluh jenis riba. Ada yang dosanya besar, sedang, kecil. Ada yang paling kecil. Yang paling kecil dosanya seperti apa kata Nabi? Kayak kirrojulu ummahu, seperti anak yang menzinai ibunya. Itu dosa riba terkecil. Maka sangat menjijikkan riba itu. Bagaimana seorang anak menzinai ibunya, menjijikkan, itulah riba. Tapi lihat kaum muslimin, karena mengikuti kebiasaan Yahudi, kelakuan Yahudi, dengan bangganya pakai jas, pakai dasi, parlente dan seterusnya, menjadi manajer, menjadi direktur bank-bank ribawi. Setiap hari berzina dengan ibunya. Wal iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Ini kalau mau diboikot, ini lebih besar lagi dari sekedar itu. Ya. Merubah-rubah ayat Allah, mengganti ayat-ayat Allah dengan pikiran mereka. Kelakuan siapa? Kelakuan Yahudi. Al-Quran menjadi saksi. Yuharrifuna al-kalima amma wadihi. Mereka mentahrif, merubah-rubah ayat Al-Quran.
Hari ini sebagian saudara-saudara kaum muslimin tidak merubah lafadznya, tapi merubah maknanya. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah, aku bersemayam di atas arsy. Diganti istawa menjadi istaula. Bukan bersemayam, tapi menguasai. Ini mirip kelakuan Yahudi, merubah-rubah ayat Allah. Allah mengatakan yadhakullahu ila rajulaini. Allah tertawa melihat dua orang sedang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Di mana? Di medan jihad. Yang satu muslim, yang satu kafir. Yang muslim membela agama Allah, dia kalah, dia mati syahid, insya Allah masuk surga. Yang kafir akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, lalu dia berjihad. Dan ketika berjihad itu, dia mati pula, gugur, mati syahid, masuk surga. Dua-duanya bertemu di surga. Ketika mereka dulu berkelahi, yang satu membela kekafiran, yang satu membela keimanan, Allah sudah tahu bahwa duanya akan ketemu di surga. Detik itu Allah tertawa. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, para sahabat mengimani apa adanya bahwa Allah betul-betul tertawa melihat adegan seperti itu. Dirubah oleh sebagian saudara kita. Oh, maksud tertawa di situ Allah ridho, Allah senang. Padahal Nabi tidak merubahnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat, sampai Imam Syafi'i, Imam Bukhari, tidak ada yang merubah. Tertawa ya tertawa, bersemayam ya bersemayam, turun ya turun, dan seterusnya. Sebagian saudara-saudara kita merubah ayat-ayat itu, merubah hadis-hadis itu. Suka-suka mereka lebih sikoh, lebih yakin dengan akalnya daripada dengan dalil. Akal mereka dengan sombongnya, nggak pantas Allah tertawa, nggak pantas Allah berada di satu tempat, nggak pantas Allah turun ke langit dunia. Yang jadi Tuhan siapa? Kenapa ngatur Tuhan? Allah yang mengatakan setiap sepertiga malam aku turun ke langit dunia untuk mencari siapa yang sedang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang sedang mohon ampunan, akan aku ampuni. Allah yang mengatakan seperti itu. Tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin, gak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Begitu beraninya kita mengatakan yang turun bukan Allah, tapi rahmatnya. Ini pun kelakuan Yahudi. Yuharrifunal kalima amma wadihi, merubah-rubah ayat. Kalau mereka lafadznya betul-betul dirubah, kalau sebagian saudara-saudara kita ini merubah maksudnya, sama-sama batil, sama-sama dosa, sama-sama terancam neraka. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, apa kata pendetanya, apa kata pasturnya, apa kata tokoh agamanya, sami'na wa ata'na, kita ikuti. Itulah kelakuan Yahudi dan Nasrani. Kelakuan ini ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Apa kata kiai, apa kata ustadz, apa kata ulama, sami'na wa ata'na. Mau disodori hadis, nih Nabi nggak pernah, Nabi dan para sahabat nggak pernah mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, nggak pernah. Dan itu beliau dan para sahabat contoh teladan kita. Manusia-manusia terbaik, dijamin surga, dijamin ampun. Tiba-tiba saudara kita biarin aja Rasul dan para sahabat tidak. Masuk kiai kami salah, guru kami salah, ustadz kami salah. Nggak mungkin ustadz kami salah. Lihat, kaidah yang sangat besar mereka tidak paham. Nggak ada manusia yang belum pernah salah. Nabi SAW satu-satunya orang yang maksum, dijaga dari kesalahan. Abu Bakar, Umar saja pernah salah dalam masalah haji tamattu. Ibnu Mas'ud pernah salah dalam masalah nikah dengan wanita ahlul kitab. Ibnu Umar pernah salah dalam masalah mandi junub. Aisyah pernah salah dalam masalah futrofal. Nggak ada manusia yang belum pernah salah. Tiba-tiba saudara kita mengatakan kiai kami nggak mungkin salah, ustadz kami nggak mungkin salah, disodorin ayat, disodorin hadis, nggak peduli. Kelakuan siapa ini? Yahudi dan Nasrani. Ini jangan ditiru mestinya. Ini jangan ditiru. Al-Quran punya patokan, punya pedoman. Apa? Al-Quran dan Sunnah.
kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, selamat. Kita tidak. Kembali ke guru masing-masing, kembali kepada kiai masing-masing, kembali ke madhab masing-masing, hancur. Maka terjadi perselisihan. Ada Islam ini, Islam itu, Jahmiyah, Jamariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak punya semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Coba kalau mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, selesai. Saya kira mereka tahu hadis-hadis tentang Rasul dan para sahabat berjenggot, menyuruh berjenggot, waqful liha jazus sawarib, khaliful yahud, khalifun nasara. Panjangkan jenggot kalian, rapikan kumis kalian, jangan seperti Yahudi, Nasrani, Majusi. Disodorkan hadis ini, ada di Bukhari, ada di Muslim. Atau mereka, kiai kami lebih tahu. Kalau jenggot benar sunnah, tentu kiai-kiai kami sudah berjenggot. Kiai-kiai kami nyukur jenggot, ya. Bahkan tentang rokok yang sudah jelas, nggak ada satupun ulama, nggak ada satupun dokter yang mengatakan tidak berbahaya. Tapi mereka tidak peduli. Kenapa? Guru-guru kami ngerokok, kiai-kiai kami ngerokok, ya. Apa bedanya ini dengan Yahudi dan Nasrani? Yahudi dan Nasrani menjadikan ahbar-ahbar mereka, ruhban-ruhban mereka, pendeta, pastor mereka, arbabam min dunillah, seolah Tuhan-Tuhan selain Allah. Ketika turun ayat ini, mantan ahlul kitab, Adi bin Hatim namanya, dia mengatakan, ya Rasul, kami tidak pernah menyembah pendeta dan pastor. Waktu kami masih ahlul kitab, Nasara, enggak pernah kami menyembah pendeta dan pastor. Kata Nabi, apakah mereka menghalalkan yang haram? Iya betul ya Rasul. Kalian ikut menghalalkan? Iya betul ya Rasul. Mereka mengharamkan yang halal, seperti nikah halal diharamkan oleh mereka. Betul ya Rasul. Kalian ikut mengharamkan? Betul ya Rasul. Tilka ibadatuhum. Itu yang dimaksud bahwa kalian menyembah mereka. Jadi ketika ada tokoh menghalalkan yang haram, antum ikut-ikutan, berarti antum ikut menyembah tokoh itu. Ketika ada tokoh mengharamkan yang halal, antum ikut-ikutan, berarti antum ikut menyembah tokoh itu. Maka saatnya antum harus belajar Al-Quran dan Sunnah. Sudah bukan masanya lagi hari ini seolah tokoh agama itu punya hak di dalam Islam. Sudah bukan saatnya lagi. Antum belajar mana yang benar, mana yang salah. Patokannya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, bukan kata si fulan, kata si fulan, kata si fulan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qimus salat.